Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di hari ini, yaitu hari Senin tanggal 16 Maret 2020. Anak-anakku sekalian yang kucintai karena Allah SWT, silakan dibuka pelajaran Quran dan hadis surat Al-Lahab itu pada halaman 75. Silakan dibuka. Ya, kita akan membahas tafsir surat Al-Lahab. Sebelumnya akan Bapak bacakan terlebih dahulu surat Al-Lahab tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Begitu juga istrinya, yaitu Ummu Jamil, ya, pembawa kayu bakar, yaitu dia penyebar fitnah. Maksud dari sini kata kiasan, kayu bakar itu maksudnya penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari serabut yang dipintai. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Lahab ini berkisah tentang kisah Abu Lahab yang ketika itu pada suatu hari Rasul kita SAW menyeru atau mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk berkumpul di Bukit Safa. Lalu mereka pun penasaran, lalu mendatanginya, bukit tersebut. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda kepada mereka semua. Rasul kita SAW berkata, jika kukabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang mengepung kota ini, yaitu kota Mekah, apakah kalian akan mempercayaiku? Lalu mereka menjawab, ya, tentu kami percaya. Karena selama ini kami mengenalmu sebagai seorang yang sangat jujur. Mereka sangat percaya kepada Rasulullah SAW karena beliau tidak pernah berdusta. Bahkan beliau digelari oleh kaum Quraisy sebagai Al-Amin. Kemudian Rasul kita SAW bersabda, berkata kepada kaum Quraisy, ketahuilah oleh kalian semua, sungguh aku ini adalah seorang Rasul, yaitu utusan Allah. Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kalian sebelum kalian ditimpa azab yang sangat pedih. Ketika itu Abu Lahab hadir di tengah kerumunan masyarakat Quraisy. Ia pun langsung mencela Rasulullah SAW. Hei Muhammad, celaka sekali kamu ini. Apakah hanya untuk hal ini kami dikumpulkan di sini? Mendengar celaan tersebut, Rasulullah SAW hanya diam dan tak membalasnya. Allah pun kemudian melaknat Abu Lahab dikarenakan sikapnya di Bukit Safa tersebut. Allah menghinakan dirinya dengan menurunkan surat Al-Lahab ayat 1-5 yang tadi Bapak bacakan.
Anak-anakku sekalian yang semoga Allah rahmati, sekarang kita buka halaman berikutnya. Di sini ada penjelasan kata tabat siada Abi Lahab. Artinya celaka atau binasalah Abu Lahab. Yaitu tangannya. Kasaba di sini yang ia usahakan. Sayasla akan dimasukkan. Zata Lahab, api yang bergejolak. Wamro'atuhu, istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, yaitu penyebar fitnah tadi. Fijidiha, yang di lehernya masad, tali dari serabut. Nah, surat Al-Lahab ini termasuk bagian dari surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah, surat Al-Lahab ini? Karena surat ini turun sebelum Rasul kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat ini menceritakan tentang ujian dakwah Rasulullah SAW ketika beliau masih di Mekah. Suatu hari Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa, sebagaimana yang tadi Bapak sudah ceritakan kepada kalian semua. Nah, yang disuruh oleh Rasulullah SAW adalah kalimat tauhid, yaitu mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah saja, meninggalkan segala sembahan-sembahan selain Allah. Karena yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak kita ibadahi dengan benar, dengan sebenar-benarnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kalimat inilah Rasulullah mengajak mereka, mengumpulkan mereka di Bukit Safa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka paham dengan kalimat ini. Mereka paham sekali dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu mereka tidak ingin menjadikan Tuhan itu hanya satu saja, karena selama ini mereka menyembah banyak-banyak Tuhan. Suatu ketika diceritakan ketika Rasulullah SAW melakukan penaklukan kota Mekah, Rasulullah mendapati ada 360 buah patung. Hal ini menunjukkan bahwa mereka banyak menyembah tuhan-tuhan selain Allah. Makanya Allah SWT berfirman tentang perkataan mereka, Aja'al ta'alihatan ilahan wahidan, apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya satu saja? Nah, mereka di sini mengingkari kalau Tuhan itu sebenarnya hanya satu, tapi mereka ingin menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Oleh karena itu mereka menolak, karena mereka paham tentang kalimat la ilaha illallah ini. Konsekuensinya yaitu meninggalkan segala sembahan-sembahan yang disembah selain Allah dan hanya menyembah kepada Allah saja. Inilah kesombongan mereka ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terutama Abu Lahab. Abu Lahab ini sangat congkaknya ketika itu, penentangannya sangat keras kepada Rasulullah kita SAW. Maka kemudian Allah melaknatnya di dalam surat Al-Lahab ini ayat 1 sampai 5. Begitu juga istrinya Ummu Jamil. Dikisahkan suatu saat Nabi Muhammad SAW setiap ingin pergi ketika ingin pergi ke masjid atau ke Mekah untuk melaksanakan sholat, Ummu Jamil ini yang menjadi istrinya Abu Lahab, beliau menaruh duri-duri di jalanan yang biasa dilalui Rasulullah SAW untuk ke masjid. Nah, keduanya suami dan istri ini selalu ingin mencelakakan Rasulullah SAW. Bahkan Abu Lahab sendiri ketika Rasulullah SAW sholat di depan Ka'bah menaruh isi perut unta di atas punggung Rasulullah SAW. Ketika itu anaknya Fatimah melihat, lalu menyingkirkan kotoran tersebut. Kemudian Rasulullah bisa beranjak dari sujudnya. Itulah perbuatan Abu Lahab yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat beliau
melaknat Abu Lahab yang tercantum di surat Al-Lahab ini. Demikian anak-anakku sekalian, mungkin ini yang bisa Bapak jelaskan untuk kali ini, semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya silakan kalian kerjakan evaluasi 1 dan evaluasi 2 di halaman evaluasi 1 di halaman keberapa ini. Silakan dibuka bukunya halaman 77 dan 78, episode 1 dan episode 2. Demikian anak-anak sekalian, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.